Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain fid dunya wal akhirah. Al-faslur rabi'u al-qalb. Pasal yang keempat, saya lanjutkan tentang kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Al-faslur rabi'u, pasal yang keempat, yakni menjelaskan tentang al-qalbu, hati. Ini berat, ini kelasnya berat Pak, tentang hati. Summa alaika bihifzihi wa islihi wa husnin nazari bidhalik. Kata Imam Ghazali, diwajibkan atas seorang hamba yakni bihifzihi, pertama menjaga hati. Kalau kata Agim, jagalah hati, gitu ya. Kata Agim. Kata Imam Ghazali, bihifzihi, diwajibkan bagi hamba menjaga hati. Wa islahihi, juga memperbaiki hati. Wa husnin nazari, juga merenungkan dengan baik tentang hal ihwal yang terjadi dalam hati kita, dalam hati manusia. Insyaallah. Wa badlil majhudi, dan siogianya seorang hamba untuk mengerahkan sekuat tenaga dalam rangka menjaga, memperbaiki, dan untuk mengerti hal ihwal yang terjadi dalam hati sendiri. Kenapa? Fa innahu a'zamu hadhil a'dha khataran aw aktsaruha athar. Karena sesungguhnya hati ini salah satu anggota, di mana anggota-anggota dalam tubuh kita. Kepala, bagian daripada anggota tubuh. Tangan, bagian daripada anggota tubuh. Badan kita, kaki kita, tapi dan diantaranya hati. Maka hati ini adalah a'zamu hadil a'dha khatar, yang paling besar kekhawatirannya hati. Au aktsaruha athar, atau yang paling banyak mempengaruhi hati. Seluruh aktivitas kita tidak luput daripada kehendak yang ada dalam hati. Betul kagak? Betul nggak? Contoh sholat nih. Sholat kan kata hati. Kita diajak sholat ya. Kata hati sholat jamaah. Kaki mah tinggal berangkat ya. Iya. Terus tangan pakai pakaian. Terus ya kita takbir Allahu Akbar. Jadi pengaruhnya luar biasa. Dan pengaruh itu ada yang baik, ada yang buruk. Insyaallah. Wa adakuha amrun, dan urusan hati ini paling rumit. Apalagi kalau kita kata citata, sakitnya tuh di mana, Pak? Kita tuh di sini. Kata Megijel, ya kan? Daripada sakit hati lebih baik sakit diri kan.
Kalau kata saya nggak dua-duanya, nggak enak. Sakit hati nyesek, sakit gigi, masya Allah. Yang enak mah sehat aja ya. Iya. Tapi kalau pilihan daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Masalahnya kalau lagi main gadget ini sakit hati ini diputusin cinta masalahnya, ya kan? Nah. Wa asyaqquha islahan. Paling sulit memperbaiki hati, paling sulit. Wa as'abuha halan, paling susah dalam hal menangani hati itu sendiri. Kenapa sih kok dikatakan paling besar pengaruhnya, paling sangat dikhawatirkan, paling rumit urusannya, paling sulit memperbaikinya, ya kan? Paling sulit untuk menangani keadaan hati ini sendiri. Kenapa sih? Kata Imam Ghazali, 5 hal. Ada 5 Pak. 5 hal. Jadi ada alasan dari 5 hal. Pertama, al-aslul awal, dasar yang pertama. Qauluhu ta'ala, firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu ngawruhi sapa Gusti Allah. Allah tahu. Allah tahu siapa yang diketahui Allah, kha'inatal a'yun, pandangan mata yang pengkhianat. Pandangan baik Allah tahu, yang pengkhianat pun Allah tahu. Kalau kita makan, kalau musuh jelas-jelas. Kalau Belanda nih ya, kan jelas ya, musuhnya kita. Dan kelihatan dari postur tubuhnya juga ada beda ya, betul kagak? Coba kalau mandor, mandor kerjanya buat Belanda, tapi musuhin orang kita. Lah kan sama sama kita, bener kagak? Ya kagak? Kan ribet kayak gitu. Ya, pengkhianat bangsa, tapi kita nggak tahu. Tahu aja dia mata-mata Belanda. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Subhanallah, Allah tahu. Nih, yang tersembunyi dalam hati kita doang yang tahu. Orang terdekat kita siapa? Bini misalnya, kagak tahu deh. Biasanya kalau orang lagi gini dah, misalnya, umpama ada niatan mau nambah, amin apa? Ragu-ragu. Rupanya ada yang dicidek. Satu-satu sih. Ya kan? Dicidek rupanya. Nggak mungkin ngomong ke istri kan, kebayang-bayang wajahnya. Wah, orang lain nggak tahu. Jangankan orang lain, istri terdekat nggak tahu, anak terdekat nggak tahu, teman nggak tahu. Apa yang terbesit dalam hati kita, dalam hati seorang hamba. Umpama saya contoh doang itu tadi, misalnya senang kepada seorang wanita, contoh aja. Nah, kenapa nggak tahu? Rasa senang hati di hati. Nah, terus istri nggak tahu, anak nggak tahu, teman nggak tahu, sekeliling kita tidak tahu. Tapi wa ma tukhfis sudur, Allah tahu isi hati kita. Subhanallah, masya Allah. Nah, contoh lagi dalam ayat Al-Ahzab ayat 51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Apa isi hati kita? Umpama tadi sholat isya ikhlas, dalam hati kita Allah, hati kita sholli fardhu isya barakatun mustaqbil, berarti adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, ikhlas, Allah tahu. Berangkat ke pengajian mata-mata nyari ridho Allah, bukan karena
apa yang lain. Allah tahu. Nah, misalnya kita sedekah, kita ikhlas dari semata-mata ridho Allah, Allah tahu. Tapi sebaliknya, ya kan, kita sholat dalam sabar, Allah tahu. Terus kita tawakal dalam sholat kita udah berusaha untuk mengarahkan hati kita supaya fokus kepada Allah, khusyuk namanya, Allah tahu. Sebaliknya yang buruk-buruk, hati kita ini benci sama orang, Allah tahu. Padahal yang kita benci orangnya belum tentu tahu, betul gak? Betul gak? Iya. Si akeh warna nih orang, gitu ya. Tapi kita ngomong dalam diri kita sendiri. Yang kita benci gak tahu, tapi kita tahu. Tapi Allah tahu. Ria, kita sedekah, kita menampakkan kebaikan kepada orang lain. Orang lain mah seneng, apalagi dikasih, seneng. Ketutup rasa senengnya, orang itu mah baik kan. Tahu-taunya yang tahu ria siapa? Hati kita pengen dihormati orang, tapi Allah tahu. Yang terima pemberian nggak tahu kita lagi ria. Syirik, orang terdekat aja, istri nggak tahu, anak nggak tahu, tahu-taunya lagi main pesugihan, Pak. Duit. Saya sedih, Pak. Ini nyata. Karena salah satu sifat tamak. Ada orang yang bisa dikatakan secara ekonomi sudah bagus, mapan. Sudah mapan. Dia pedagang. Cuma rupanya emang rasa tamak ya. Akhirnya maaf, ini cuma contoh aja. Ada salah satu bisnis yang kaitannya penggandaan uang. Ya, penggandaan uang lewat jalurnya, maaf itu. Kejadian jualan toke, Pak. Cuma disisipin dengan magic. Nih ya. Wah, nanti sekian kita harus ngeluarin duit dulu nih. Sekian. Pakai ritual, Pak. Pakai ritual. Masya Allah. Akhirnya karena nafsu bicara, yang kaya tadi ini siap ngeluarin 250 juta. Akhirnya nggak tahu sekelilingnya pemain semua itu. Tapi dia jadi umpan doang. Akhirnya apa? Diajak ritual ke kuburan ini, Masya Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan. Mintanya kepada, ya maaf lah, udah kepada makhluk gaib lah, kepada jin, setan segala macam diminta gitu, supaya bisnisnya ini berhasil. Akhirnya bisnisnya gagal, duit 250 juta hilang. Ketemunya sama orang di kuburan, Pak. Langak, longo. Gila jadinya. Ini nyata, Pak. Nyata. Masya Allah. Kayaknya tahu syirik cuma diri kita ya. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Dalam surah Al-Anfal ayat 43, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui segala isi hati. Masya Allah. Isi hati kita kan cuma dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kalau yang baik dirinciin, ikhlas, sabar, tawakal, qanaah, tawadu, dermawan, baik itu semua. Yang buruknya syirik, kufur, dengki, ujub, ria, Masya Allah, banyak ini. Nah, jadi kalau dilihat, dan itu mungkin kita sesama manusia tidak mengetahui. Ya, Bapak nggak tahu isi hati saya nggak tahu isi hati semua yang hadir, tapi isi hati kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, kam dzakarahu wa karrara dzikrahu fil Quran
Fakafa bittila'il alimil khabir tahdiran wa tahdidan lil khawas minal iman. Jadi seringkali disebutkan berulang-ulang kali di dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Allah mengetahui isi hati hamba. Nah, jadi diceritakan itu adalah sebagai apa? Bahwa kata Imam Ghazali, fakafa bittila'il alimil khabir tahdiran. Jadi cukup dengan Allah mengetahui isi hati hamba, ya, bahwa ini berarti pertama tahdiran, sebagai kita ini kehati-hatian, hati-hatian. Makanya tadi kita kata Imam Ghazali untuk menjaga hati, jangan, dan memperbaiki hati. Kenapa? Karena Allah tahu segala hati kita. Oleh karena itulah maka menjadi tahdiran, peringatan bahwa walaupun manusia nggak tahu, sesungguhnya Allah tahu apa yang terbesit dalam hati hamba. Wa tahdidan, dan sekaligus kalau isi hati kita buruk, maka khawatir akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya Allah, ya. Li'annal mu'amalata ma'alamil ghuyub khatarun khatir. Karena itu Pak, muamalah, pergaulan kita kan bukan cuma antar sesama manusia. Ini kan pergaulan kita kan ngopi ya kan, makan kue, ngobrol ngalor ngidul, cerita kita kan, baik yang enak, yang sedih, yang mengesankan, suka duka, cita segala macam kita cerita. Tapi di balik itu Allah tahu hati kita, insya Allah. Jadi tetap pergaulan kita sebagai hablum minan nas, tapi muamalah ma'alamil ghuyub, pergaulan kita terhadap zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Disinilah berarti kita harus waspada. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah itu jadi seperti itu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah bahwa Allah mengetahui isi hati hamba, bagi kita sebagai peringatan, ya, akan kita harus hati-hati, dan juga sebagai ancaman kalau hati kita tidak baik. Nah kemudian yang kedua, alasannya apa? Kenapa urusan hati begitu pelik? Kenapa urusan hati itu begitu besar pengaruhnya? Kenapa urusan hati itu sangat mengkhawatirkan? Yang kedua adalah al-aslu tsani, yang kedua dasarnya qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, Allah tidak lihat kepada bentuk rupa, wa absyarikum, warna kulit, bentuk rupa kita. Walaupun sesama manusia, tapi bentuk rupa kita beda-beda. Contoh, wajah sesama-samanya cuman kategori mirip, bener kan? Ya kan, kembaran tuh kan mirip ya, tapi nggak persis sama. Ya. Bentuk rupa Allah tidak lihat bentuk rupa kita. Ya maaf, alhamdulillah Allah sempurnakan tangan kita, dan tangan kita dua-duanya fungsi, alhamdulillah. Buktinya apa? Kita bisa bawa motor kemarin ya kan? Alhamdulillah. Ya maaf, ada saudara kita yang stroke, ya kan? Tangannya nggak bisa dipakai, udah ya kan? Ada nggak? Ada, cuman tidak fungsi. Alhamdulillah. Mana bukti tangan kita berfungsi? Oh, ngitung duit luar biasa. Nah, kemudian tidak lihat warna kulit kita beda-beda.
Ya, ya ada yang coklat, ada yang sawo, sawo mentah, sawo matang, sawo busuk segala macam. Ya enggak? Ya, warna kulit kita ada yang putih, ada yang hitam. Ya bahkan orang bule mah rada merah-merahan ya. Warna kulitnya itu kan masya Allah dan lain sebagainya. Ya Allah tidak lihat warna kulit. Rambut kita aja ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rada kuning. Emang sering main panasan kan gitu. Nah, Allah nggak lihat rambut kita. Allah nggak lihat namanya ya bentuk tubuh kita. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang bogel dan lain sebagainya. Allah tidak lihat. Ada juga manusia disebut manusia mini, ya kan? Manusia mini itu manusia yang kecil-kecil kan? Kata kita mah cebol, ya kan? Kalau di atas cebol bogel, ya ada. Nah, jadi cebol udah mini banget. Di atas cebol bogel. Nah, Allah tidak melihat bentuk rupa. Allah tidak melihat kulit. Allah tidak melihat kita dari Betawi, dari Sunda, dari Jawa, dari Batak, dari Ambon, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Makassar dan lain sebagainya. Allah tidak lihat. Tetapi semuanya adalah wa innama yanzuru ila qulubikum, dan sesungguhnya Allah hanya melihat kepada hati-hati hamba. Kita kan semua beda-beda ya. Yang jelas dari pucuk orang tua kita beda-beda, dari usia kita beda-beda, pikiran kita beda-beda, semuanya. Warna kulit kita beda-beda. Tapi Allah tidak melihat keberagaman itu. Yang Allah lihat adalah hati. Masya Allah. Terus fal qalbu idzan mawdi'u nazari rabbil alamin. Kata Imam Ghazali, jika memang demikian, berarti hati adalah pusat atau tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Pusat perhatian Allah. Hati. Ya. Pusat perhatian Allah terhadap diri kita semua hati. Hati kita. Nah, cuman faya ajaban. Kata Imam Ghazali, aneh saya. Kok udah tahu jelas-jelas pusat perhatian Allah hati, berarti yang harus diperbaiki dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena yang melihat adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, berarti kudu yang harus dipelihara adalah hati. Harus diperbaiki adalah hati. Harus ya diisi dengan kebaikan adalah hati. Tapi kata Imam Ghazali, aneh saya. Kenapa? Kepada siapa Imam Ghazali aneh? Kepada mimma yahtamu biwajhi alladhi maudi'un nazaril khalqi. Kepada orang yang selalu memperhatikan wajahnya, padahal muka ini adalah pusat perhatian manusia. Maaf, Bapak lihat saya lihat Bapak, sama-sama manusia. Saya tukang bohong, mungkin bapak-bapak pernah bohong, sama-sama manusia. Saya penipu, bapak-bapak mungkin pernah menipu, sama-sama manusia. Kalau dilihat sesama manusia, karena tempatnya salah, khilaf dan lupa, derajatnya rendah apa tinggi? Derajatnya rendah. Rendah. Tapi yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta yang maha sempurna. Dan Allah melihat kepada hati kita sekalian, berarti kan senang gak dipandang oleh Allah? Senang apa tidak? Senang, karena yang memandang kita adalah zat yang maha agung, zat yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kita hidup,
yang menjamin kita hidup, yang memberikan anugerah berbagai kenikmatan, yang menciptakan dan yang akan meniadakan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan senang kalau dilihat zat yang maha sempurna, kan begitu ya? Cuman Allah lihat diri kita bukan bentuk rupa, rambut dan sebagainya. Yang dilihat adalah hati kita. Masya Allah. Ya maaf kalau kita ngelihat sesama manusia, ya kan masih derajatnya manusia ya. Nah, manusia punya sifat tukang nipu, tukang bohong, ya kan? Punya sifat ya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau Allah maha sempurna. Oleh karena itu kata Imam Ghazali aneh. Kenapa kok manusia selalu sibuk dengan wajahnya, sementara dia mengabaikan hati? Ini satu contoh, Pak. Nih kita lihat dah. Yang sering pakai bedak orang laki atau orang perempuan? Perempuan. Nah, itu bedak supaya apa sih pakai bedak? Supaya biar kelihatan cantik, ya kan? Itu yang ngelihat manusia bukan? Manusia. Lakinya manusia bukan? Manusia. Tetangganya manusia bukan? Manusia. Pengurus lingkungannya manusia bukan? Manusia. Tim arisan manusia bukan? Manusia. Supaya dilihat biar enak cantik. Katanya begitu, katanya. Berarti kalau sesama dilihat manusia karena sama-sama sederajatnya, kan sama-sama rendah, betul tidak? Nah, kita lihat. Nih lipstik nih, mulut nih yang sering tukang bohong, mulut nih yang sering tukang gibah, mulut nih yang sering menyakiti orang lain, mulut nih yang sering memfitnah orang nih. Pakai itu gincu apa namanya? Lipstik ya? Ya, biar ngilangin, biar kelihatannya keriputnya hilang tuh, ya nggak? Ya, nah, pakai lipstik, biar apa? Biar kelihatannya bibirnya mantep nih. Wah, ilaha illallah, masya Allah. Nah, kalau kita lihat, padahal lipstik cuman buat dilihat orang. Kita lihat nih. Sibuk. Misalnya nih kita ada jerawat nih, bagi anak muda nih. Ada jerawat. Kira-kira kalau punya jerawat enak nggak? Anak muda dah. Panoan, enak kagak? Enggak kan? Bisul di jidat nih, enak kagak? Enggak ya? Kan kita cari obat ya. Gimana nih? Gak enak. Dilihat siapa? Dilihat temen gak enak. Ntar dicengin, ya nggak? Apalagi kalau ada Yayang datang, aduh nggak enak kan? Nggak enak. Padahal yang ngelihat itu adalah manusia. Tapi kalau jerawat, kalau panuan, kalau bisulan, obat manapun kita cari. Mulai dari obat warung, kagak mempan, cari di klinik, kagak mempan, sampai rumah sakit yang mahal. Itu kan yang terasa kan kalau kita punya bini kan ya, yang bininya apalagi model ya, alhamdulillah kan. Kalau istri kita nggak ada model ya sebab bakal keseksa pak. Lah bedaknya mahal-mahal, bener gak? Lah cuman bedak doang, gaji sebulan gures. Lah beli bedaknya doang itu, masya Allah, belum pakaiannya, keseksa tuh lakinya. Makanya kalau istrinya modal, lakinya kerjanya biasa-biasa aja, biasanya cepat mati tuh laki. Mikirin bedak ke bininya, betul kagak? Mikirin pakaian bininya bentar-bentar. Bang, kenapa? Saya kan model bang, masa pakaiannya yang murahan? Ya enggak? Masa Allah, laki ya baru sembuh pisan digituin, pak sakit lagi pak. Baru enakan dikit udah denger minta pakaian baru, masa Allah puyeng lagi, sakit lagi. Lama lakinya kagak diperhatiin, bininya itu tinggal mulu. Korban.
Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masya Allah, ya maaf ya, kadang kalau model nih keriput aja, operasi plastik Pak, ada nggak? Ada nggak? Maaf, badan biar montok, operasi plastik ya. Padahal yang dilihat itu manusia. Iya. Masya Allah. Tapi urusan hati kagak pernah dipikirin. Hatinya dengki, hatinya syirik, hatinya ujub, hatinya tukang, ya Allah dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Padahal mah orang gara-gara panoan nggak ada ceritanya. Ketemu dekat, kenapa kau masuk neraka? Panoan Pak, nggak ada ceritanya. Kenapa masuk neraka? Jerawat ini 3 biji muka. Kenapa masuk neraka? Masya Allah Pak. Tapi kenapa masuk neraka? Syirik, dengki, hasud, tukang fitnah, adu domba, ghibah dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka inilah kata Imam Ghazali, dikatakan fayaghsiluhu wa yunazzifu minal aqdar wal adnas. Itu muka yang jerawat pokoknya dibersihin segala macam dari kotoran. Wa yuzayyinuhu bima biamkana. Pakai bedak pokoknya semaksimal mungkin biar orang lain melihat itu enak. Kadang-kadang ditambah pakai magic apaan? Susu. Masya Allah. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Bagi yang tukang orang publik, tukang nyanyi, biar dilihat wajahnya enak. Insya Allah. Akhirnya RT nyawer, sinden. Akhirnya wah nyawer, orang kaya nyawer. Lihatnya enak. Padahal yang ngelihat manusia derajatnya yang rendah, sama-sama manusia. Masya Allah. Kenapa? Supaya begitu dibersih segala macam, li alla yattali'a makhlukun fi ala aibin, supaya nggak kelihatan aib, Masya Allah. Ya, dan ada jerawat, ada panoan, ada bisulan, lebih sibuk kita. Tapi wala yahtammu biqalbihi alladhi huwa mawdi'u nazari rabbil alamin. Hatinya dengki, hatinya syirik, hatinya ujub, hatinya ghibah, tenang-tenang saja hidup. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Inilah Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ya Rabbal. Ngeri Pak. Mestinya makan ya. Kata Imam Ghazali, siyogianya kalau emang udah tahu hatinya adalah hati tempat di mana Allah melihat, kudunya hatinya kudu bersih. Dijaga jangan sampai syirik, dijaga jangan sampai hasud, dijaga jangan sampai dengki, dijaga jangan sampai sombong, dijaga jangan sampai ria, dijaga jangan sampai sum'ah dan lain sebagainya. Kudunya begitu kan ya. Tapi urusan lahiriah, itu contoh cuma muka aja. Ya bisa jadi kita pakai pakaian yang bagus, supaya apa? Enak dilihat orang. Punya kendaraan bagus, supaya apa? Biar disebut orang-orang mampu. Rumah mentereng, biar apa? Biar enak dilihat orang dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu pusat perhatian manusia yang sama aja nilainya rendah. Nah, tapi sementara di mana Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini melihat kita, yang dilihat adalah hatinya. Ternyata hati kita banyak kotorannya, banyak